Provinsi Riau menuai sorotan setelah gubernur mereka Abdul Wahid terseret kasus dugaan korupsi dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini pun menambah deretan gubernur yang terlibat praktik korupsi di tanah air. Berikut benang merah, rasuah jerat kepala daerah. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang tak lelah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh jajaran pejabat negara untuk tidak korupsi setiap ada kesempatan, nyatanya tak membuat para koruptor takut. Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi karena diduga melakukan pemerasan terkait penambahan anggaran pada proyek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan PUPR PKPP Provinsi Riau. Perbuatannya ini pun tak pelak telah mencoreng namanya sebagai gubernur yang mencederai kepercayaan rakyat dalam mengemban amanah. Waktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Sebagai pembanding, Gubernur Riau bukanlah satu-satunya kepala daerah yang telah menyelewengkan wewenang dan jabatannya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan sejumlah nama gubernur yang nakal karena haus ingin bergelimang harta. Provinsi Aceh misalnya, ada 2 gubernur yang telah diproses KPK dimulai dari Abdullah Puteh pada 2004 dan Irwandi Yusuf pada 2018. Mantan Gubernur Aceh Irwandi telah terbukti bersalah menerima suap sebesar 1,05 miliar rupiah dari Bupati Bener Meriah Ahmadi agar unit layanan pengadaan ULP Provinsi Aceh menyetujui usulan Ahmadi menggunakan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018 dapat dikerjakan untuk program pembangunan bersama kontraktor rekanan Kabupaten Bener Meriah. Persetujuan ini pun harus dibayar mahal karena Irwandi dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar 8,7 miliar selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Di Sumatera Utara, ex-gubernurnya periode 2013-2015 Gatot Pujo Nugroho terlibat korupsi massal dengan melakukan kong kali kong, merampok uang negara dalam pasar gelap kekuasaan. Gatot akhirnya divonis 3 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan karena telah menyuap anggota DPRD Sumut senilai 61,8 miliar rupiah. Sementara ada 64 bekas anggota DPRD yang secara terstruktur ikut terlibat dalam praktik keji ini. Korupsi dana hibah ini telah merugikan negara 4,03 miliar rupiah. Nama gubernur lainnya yang membuat halayak terkejut adalah mantan gubernur Jambi Zumi Zola. Bagaimana tidak, karena ex-aktor yang kerap menghiasi layar kaca sebagai peran yang jujur, ternyata tak dipraktikan pula dalam dunia nyata. Baru 2 tahun menjabat sebagai gubernur, Zumi Zola tersandung kasus suap atas sejumlah proyek di Provinsi Riau. Zumi menerima gratifikasi hingga lebih dari 40 miliar rupiah, 177 ribu dolar Amerika Serikat, dan 100 ribu dolar Singapura. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membiayai keperluan pribadi dan keluarganya. Tak sampai di situ, Zumi juga menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi senilai total 16,34 miliar rupiah. Suap tersebut diberikan agar para pimpinan dan anggota dewan di daerah mau menyetujui rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2017. Akibatnya, Zumi Zola harus mendekam di balik jeruji besi tahanan KPK selama kurang lebih 4 tahun.
Selanjutnya, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia telah membuat negara rugi besar 29,7 miliar rupiah pada kasus Pilkada Lebak dan kasus pengadaan alat kesehatan. Terlebih, adanya dinasti politik yang mengakar di daerah kepemimpinannya. Ratu Atut divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan untuk kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Lantas ajuan kasasi Atut ke Mahkamah Agung pun ditolak dan hukumannya diperberat dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara. Sementara kasus pengadaan alat kesehatan, ia harus menerima hukuman 5 tahun 6 bulan dan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Lalu, pada 29 November 2021, Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah perkara kasus menerima suap dan gratifikasi senilai 350 ribu dolar Singapura dan 8,07 miliar rupiah. Nurdin yang ketika itu menjabat orang nomor 1 di daerahnya meminta kepada pihak swasta untuk mendanai partai yang mendukung kepala daerah yang akan mengikuti pilkada dengan imbalan memenangkan pihaknya dalam pelelangan kontraktor paket pekerjaan jalan ruas Palampang, Munte, Bontole, Pangan 1. Ada pula Gubernur Jawa Barat 2003-2008, Dani Setiawan, yang melakukan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan terbukti korup 2,5 miliar rupiah hingga menjalani masa tahanan 3-4 tahun penjara pada Agustus 2009. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 2 periode 2008 hingga 2013 yang akhirnya divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada 28 Maret 2018 atas kasus pemberian izin usaha pertambangan yang merugikan negara 4,3 triliun rupiah, serta mantan Gubernur Papua, Mendiang Lukas NMB, yang terseret kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Serangkaian kasus korupsi yang menjerat gubernur pun memantik tanya, apakah mereka tidak gentar atas konsekuensi hukum yang harus dihadapi? Berdasarkan pengalaman saya ya, menangani beberapa kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ketika saya menjadi penyidik KPK, memang para pelaku tindak pidana korupsi ini mereka tidak gentar untuk korupsi gitu ya. Bahkan ketika diperingati. Pengawasan terhadap pencegahan korupsi lantas diperkuat dengan diterapkannya penegakan hukum yang tegas, pencegahan kebocoran anggaran, hingga penekanan integritas ASN. Sikap tegas dari Presiden untuk memberantas korupsi rupanya tak menghalangi para koruptor untuk berani bermain api.